saya lagi buat marmer cake putih telur dan di sini saya memakai loyang sapphire dari Tintin Renner. Jadi di sini nanti teman-teman akan saya beritahu trik dan cara membuatnya. Jadi teman-teman jangan skip karena banyak banget pengetahuan, tips and trik tentang menggunakan putih telur dalam marmer cake ini. Di sini kita lihat ya. Nih, loyangnya bagus banget. Ini baru aja matang, jadi kalau misalnya baru matang itu harus langsung dikeluarkan ya teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Wow. Ini masih panas. Nih dia, cantik banget. Jadi teman-teman langsung saksikan aja ya. Terima kasih semuanya. Ya teman-teman, di sini saya menggunakan standing mixer IL221S. Yang di sini ada beberapa rekomendasi untuk saya mengetes pengocokan putih telur karena ada beberapa teman-teman yang beli katanya, "Chef, kok nggak bisa putih telur kok nggak bisa dikocok dengan sempurna ya? Saya kocok putih telur itu selalu gagal pakai standing mixer ini." Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman kocok pakai standing mixer, mau pakai hand mixer, mau pakai standing mixer apapun, kalau misalnya ada kuning telur sedikit aja, air, minyak, atau bahan-bahan cair lainnya itu si telur ini tidak mau mengembang. Jadi teman-teman juga harus benar-benar care ya dengan putih telurnya, nggak boleh. Jadi harus benar-benar perhatian ini, oh dia nggak ada sedikit kuning telurnya ini nggak bisa ngembang gitu loh. Jadi benar-benar harus perhatian banget sama si putih telurnya. Ini saya akan coba buktikan ya teman-teman. Di sini saya nggak skip-skip. Teman-teman bisa lihat dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya teman-teman banyak yang nanya, "Chef, kalau misalnya putih telur ini kocoknya berapa menit?" Dan kalau misalnya putih telur ini sebenarnya nggak ada patokan menit ya teman-teman. Kenapa? Karena putih telur ini tergantung dari tingkat kekentalan atau tingkat kesegarannya juga. Semakin segar ya semakin bagus. Jadi nggak bisa kita patokin berapa menit. Dan di sini saya naikinnya langsung ke speed tinggi ya setelah dimasukkan gula pasir. Dan teman-teman di sini harus memakai gula pasir untuk putih telur. Kenapa? Karena pada saat kita pakai putih telur ini, kita pakai gula halus contohnya, itu dia tidak ada yang memakan. Jadi si adonan putih telur ini atau putih telur ini harus naik secara bertahap. Kalau misalnya dicemplungin semua nih gula pasirnya, itu dia malahan akan kurang bagus karena dia langsung kelahap semuanya gula pasirnya, jadi habis. Jadi kalau misalnya pakai gula pasir kita harus masukin secara bertahap. Karena kalau misalnya kita langsung masukin semua, dia akan langsung habis. Jadi kalau misalnya bertahap, dia naiknya pelan-pelan. Dan nggak boleh pakai gula halus, kenapa? Dia langsung habis pada saat dimasukkan. Jadi itu kenapa putih telur ini harus memakai gula pasir. Dan juga di sini kenapa kalau misalnya putih telur ini harus pakai cream of tartar supaya menjaga keseimbangan pada saat pengocokan. Bisa juga pakai air, lemon, jeruk nipis, juga bisa pakai garam, bisa. Yang penting di sini teman-teman pengocokannya itu harus benar-benar sempurna. Dan tidak boleh dia sampai hard pick terlalu kental ya. Itu dia nanti akan pecah. Jadi kalau misalnya kita kayak niup balon udah 100%, ditiup lagi dia akan meledak. Jadi sama seperti si putih telur ini. Dan kalau misalnya di standing mixer harus beberapa kali diangkat ya baskomnya supaya dia kekocok sampai bawah dan terkocok sempurna gitu. Jadi di sini saya akan mengajarkan atau memberikan tips and trick pengocokan telur, putih telur khususnya di Idealife IL221S. Teman-teman di sini bisa lihat. Nanti di sini kalau untuk marmer putih telur saya ada di Chef Pick, atau kalau misalnya teman-teman mau aman itu di Steve Pick. Jadi kalau misalnya mau untuk diaduk-aduk juga harus di Chef Pick kalau aku ya. Kalau ini aku coba ajarin nanti teman-teman di Steve Pick. Karena kalau misalnya di soft pick, kalau misalnya yang masih baru, biasanya akan terlalu encer gitu. Di sini juga
Aku akan memberitahu teman-teman bagaimana percampuran nanti bahan kering dan bahan basahnya untuk marmer putih telur ini. Jadi di sini pengocokannya kalau misalnya untuk percampuran bahan harus menggunakan balon whisk ya teman-teman, tidak boleh menggunakan spatula. Karena kalau menggunakan spatula itu akan ada butiran atau bagian putih telur yang tidak tercampur rata. Jadi kita harus benar-benar pakai balon whisk. Karena kalau misalnya pakai balon whisk itu akan memisahkan adonan si putih telur dan menyampurkan dengan sempurna dengan adonan tepung dan bahan cair. Di sini saya memakai butter cair. Kenapa saya suka memakai butter cair? Kalau misalnya pakai butter cair itu biasa kuenya lembut, identiknya kuenya lembut. Makanya saya suka sekali. Nah, di sini dia sudah mau stiff peak ya teman-teman. Tandanya bagaimana sih chef? Itu bisa dilihat dari kocokannya. Perputarannya sudah meninggalkan jejak. Jadi kalau di standing mixer, di hand mixer, teman-teman harus benar-benar perhatikan kocokannya. Karena di sini tidak bisa pakai menit seperti kita kocok adonan biasa. Di sini kita harus lihat benar-benar itu adonannya sempurna mengembangnya, berjejaknya itu seperti apa. Di sini teman-teman tidak boleh skip ya, karena di sini teman-teman bisa belajar banyak banget nih di sini nih. Bisa lihat. Di sini kuncinya ya untuk adonan putih telur tuh kuncinya ada di putih telur pengocokannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, jangan di skip-skip. Karena di sini benar-benar teman-teman akan saya beritahu tips and triknya. Kalau misalnya teman-teman skip, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak di skip, pasti bakal banyak banget dapat belajar. Di sini teman-teman kalau misalnya mau pakai hand mixer pun bisa, tapi saya sarankan kalau misalnya pakai hand mixer teman-teman jangan pakai baskom yang plastik. Kenapa? Karena kalau pakai baskom yang plastik itu suka ada air yang bekas cucian ya. Itu yang tidak kering sempurna. Jadi kalau contoh nih teman-teman pakai lap itu kalau misalnya pakai baskom plastik pasti akan meninggalkan yang ada yang basahnya, apalagi pada saat dipakai bersamaan dengan pakai hand mixer. Itu akan ada bekas goresan. Jadi itu makanya kalau misalnya pakai baskom plastik saya nggak sarankan. Karena kalau misalnya bagi yang pemula, kalau misalnya dia kurang bersih membersihkannya atau mengeringkannya, pasti nggak bagus hasilnya. Dan teman-teman di sini kalau misalnya pakai baskom stainless atau yang kaca, itu kalau misalnya basah pasti kalau misalnya kita lap ya udah pasti kering. Tapi kalau misalnya yang baskom plastik itu akan meresap. Jadi apa gunanya sih chef kalau untuk baskom plastik? Jadi gunanya itu biasa kalau misalnya teman-teman yang ikut di kelas saya itu biasanya saya untuk percampuran adonan telur dengan adonan butter tidak digunakan untuk pengocokan ya. Kalau pengocokan saya biasa menggunakan baskom stainless. Nah, tuh lihat sudah berjejak. Teman-teman bisa lihat di sini udah hampir jadi stiff peak-nya. Di sini untuk Idealife ini 221S ini kapasitasnya 6 liter ya teman-teman. Oh, ini udah stiff peak. Tuh, dia udah kaku ya. Tuh, teman-teman. Oh. Bagus, berhasil, sukses ya teman-teman. Nah, ini tadi putih telurnya teman-teman udah lihat kan, itu hasilnya bagus dan bisa memakai standing mixer Idealife 221S. Dan di sini untuk teman-teman, untuk percampurannya biasa untuk putih telur ini tidak boleh memakai spatula teman-teman. Jadi harus memakai balon whisk. Jadi harus dibagi 2 atau 3. Di sini aku bagi 2 ya. Kenapa nggak boleh pakai spatula? Karena putih telur ini pengocokannya itu kental banget teman-teman. Jadi itu harus memakai balon whisk agar dia terpisah, jadi tidak menyatu. Nih seperti ini.
Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan di sini video ini dibuat karena banyak banget yang nanya, dan di sini saya menjelaskan apa adanya, dan di sini saya menjelaskan sebagian pertanyaan yang dari peserta kursus online saya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman ada perbedaan, karena ada perbedaan resep juga, karena di sini saya mengajarkan apa yang saya ajarkan ini adalah dari resep saya sendiri. Jadi semoga bisa diambil saja ilmunya yang dari kursus marmer putih telur ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ilmu yang didapat bisa dipraktekkan, semoga itu bisa menambah ilmu perbaikan teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu, makin bagus backingnya, makin pinter backingnya, dan makin ramai jualannya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.